Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku calon siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Cilawu tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa menikmati cerahnya mentari pagi, sejuknya udara di pagi hari, yang mudah-mudahan kita dapat mensyukuri segala nikmat yang telah memberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, merupakan hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah yang kebetulan kemarin hari Selasa terpotong oleh hari libur Idul Adha, yang mudah-mudahan pada hari ini dimasuki lagi hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah, yang kebetulan Bapak akan menyampaikan materi mengenai tata tertib. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri, nama Bapak Kusmawan. Kebetulan untuk kelas 7 pada tahun ini Bapak tidak mengajar, Bapak kebetulan mengajar di kelas 8 matematika. Namun pada saat ini Bapak ditugaskan pada masa pengenalan sekolah ini untuk menyampaikan materi tentang tata tertib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru sebelumnya mengenai materi yang lain dapat ditangkap oleh kalian. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan tata tertib, kalian berada dimanapun, di rumah, di masyarakat, begitu pula di sekolah, pasti ada yang namanya tata tertib. Tata tertib itu terdiri dari dua kata. Ada tata, yaitu susunan secara bahasa. Tertib berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kalian ketika berada di SMP Negeri 2 Cilawu harus mentaati sepenuhnya tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu. Anak-anak sekalian, tata tertib di SMP Negeri 2 Cilawu secara garis besar itu Bapak dibagi oleh tiga bagian besar. Yang pertama, tata tertib yang berkaitan dengan waktu, yaitu jam berapa kalian harus masuk belajar, jam berapa kalian harus istirahat, jam berapa kalian harus pulang. Jadi kalian harus tahu bahwa ketika tatap muka secara normal di SMP Negeri 2 Cilawu itu jam masuk itu jam 7.00. Nah, jadi sebelum jam 7.00 kalian harus sudah ada di lingkungan sekolah. Jadi ketika jam 7 kalian sudah mengikuti pembelajaran. Tetapi di masa pandemi ini karena tatap muka tidak memungkinkan, jadi kalian belajarnya di rumah. Tetapi waktu harus tetap diperhatikan. Jadi ketika nanti diberikan jadwal, ketika kalian di rumah harus belajar jadwal, misalkan hari Senin mata pelajaran apa, maka kalian harus tepat waktu jam 7 berada di rumah, karena jadwalnya nanti sama seperti tatap muka, jam 7 dimulai pembelajaran. Yang kedua, ada tambahan. Ketika kalian belajar di rumah, yaitu BDR ya, pembelajaran jauh, pengumpulan tugas kalian juga harus tepat waktu. Jadi ketika Bapak Ibu Guru memberikan satu tugas di hari tertentu dan memberi batasan waktu pengumpulan, diusahakan kalian harus tepat waktu. Poin kedua yaitu tata tertib mengenai penampilan kalian ketika di sekolah. Bahwa SMP Negeri 2 Cilawu punya aturan berkaitan dengan penerapan pemakaian seragam di sekolah, yaitu ketika tatap muka normal, kalian ketika di sekolah hari Senin, Selasa pakai seragam putih biru.
dan lengkap dengan atribut yang seharusnya, ya, atribut lokasi, atribut kelas, atribut logo kebanggaan SMP Negeri 2 Cilawu. Hari Rabu dan Kamis kalian diwajibkan untuk memakai batik khas SMP Negeri 2 Cilawu, dan juga hari Jumat, ya, kebetulan kalau di SMP itu sampai hari Jumat kalian memakai seragam pramuka karena usia kalian itu merupakan anggota pramuka penggalang, ya, pada usia 12 tahun. Jadi itu seragam yang harus dikenakan dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Selain seragam yang dikenakan, penampilan kalian juga harus diperhatikan. Dari mulai rambut, khususnya yang laki-laki, tidak boleh berpenampilan rambutnya itu panjang, tetapi harus pendek, rapih, ya. Gimana rapihnya? Ketika bagian rambut samping itu tidak menutupi telinga, ya, jadi tidak menutupi telinga. Yang bagian depan jangan sampai menutupi alis mata, jadi kelihatan rapi, pendek. Kalau di tentara itu harus pendek, di Islam lah dikotakan, ya. Tapi kalau di SMP tidak seperti itu. Yang penting rapi, tidak gondrong, dan juga tidak diwarnai apapun. Jadi syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warnanya rambut hitam ikat, silahkan apa adanya. Yang selanjutnya, selain rambut, kuku perlihatkan, karena kuku itu sama ketika makan, kukunya panjang tidak akan sehat. Jadi ketika makan kukunya kotor, itu dapat menimbulkan penyakit perut atau penyakit apapun. Dan juga ke bawahnya, ya, sepatu di SMP Negeri 2 Cilawu punya aturan sama juga. Jadi warna sepatu itu hitam putih. Jadi warna dominannya hitam, polet putih seperti NB atau Walior, ya. Tidak diperkenankan untuk memakai sepatu yang warna-warni, ya, warna biru, warna hijau, merah, ya. Lanjutkan pakai yang hitam putih. Dan juga ketika pemakaian seragam putih biru itu harus lengkap dengan atribut yang diterapkan di SMP Negeri 2 Cilawu. Logonya kebanggaan SMP Negeri 2 Cilawu. Kelasnya yang ditentukan oleh SMP Negeri 2 Cilawu dan lain sebagainya. Topi, kerudung, semuanya harus sesuai apa yang diterapkan seharusnya di SMP Negeri 2 Cilawu. Mungkin nanti akan ditayangkan sebuah video contoh dari pemakaian seragam yang sesuai dengan aturan dan tata tertib berkaitan dengan seragam yang kalian kenakan nanti ketika tatap muka. Selain nanti ketika tatap muka, ketika di rumah juga sama, harus rapi. Meskipun tidak pakai seragam, tapi pakailah pakaian yang rapi, sopan, ya, karena pakaian mencerminkan kepribadian kalian. Ketika kalian berpakaian rapi, insya Allah pribadi kalian juga akan baik, sopan, santun terhadap teman, orang tua, dan bapak ibu guru ketika di sekolah.
calon siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Cilawu. Poin yang ketiga yaitu tata tertib berkaitan dengan perilaku kalian. Jadi perilaku ketika kalian di sekolah, karena kalian sebagai makhluk sosial ketika di sekolah tidak sendiri. Ada teman, ada bapak ibu guru, ada bapak kepala sekolah, ada penjaga sekolah, dan ada lingkungan warga sekolah yang berdekatan. Jadi mohon jaga perilaku kalian yang sesuai dengan apa yang dipelajari, yang diberikan, yang dibimbing oleh bapak ibu guru. Bagaimana kita menghargai adik-adik kalian, menghormati kakak-kakak kalian, dan juga menghormati bapak ibu guru. Berbicara sopan, ya, berbicara sopan ketika bertemu, ucapkan salam, ya, ketika tatap muka, ya, nanti ketika masuk di sekolah, tolong antara teman dengan teman kita harus saling menghormati, menghargai. Bapak tidak mengharapkan seperti kasus-kasus ke belakang ada teman yang dipalak, ya, dipaksa dimintai untuk jajan kalian. Jadi itu perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kalian merasa senang bisa jajan dengan uang jajan hasil malak dari teman kalian. Itu termasuk terhadap pencurian. Itu bisa melanggar hukum. Kalian bisa dituntut hukum, bisa dipenjara, ya. Jadi dimohon kalian dalam berperilaku harus sesuai apa yang dibimbing oleh bapak ibu guru. Contoh lain, yang jangan sampai ketika kalian belanja atau membeli makanan di kantin, di warung, jangan sampai tidak jujur. Membeli 2 mengaku 1, itu sebuah perilaku yang tidak jujur, dapat merugikan koperasi atau kantin yang ada di sekolah. Jadi tolong sebagai siswa SMP Negeri 2 Cilawu, tanamkan kejujuran, tanamkan kesopanan kepada teman, kepada bapak ibu guru, kepada warga-warga sekolah yang lain. Tolong tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan norma agama. Selain itu, di sekolah ketika tatap muka ada beberapa kegiatan yang harus kalian ikuti. Contohnya ketika tatap muka ada upacara bendera hari itu wajib. Nanti ketika sudah pandemi lalu pasti akan ada lagi upacara. Ada juga kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut itu untuk meningkatkan nilai akhlak kalian. Bagaimana kalian menerapkan akhlak di sekolah sebagai siswa yang dituntut untuk agamis, ya. Jangan sampai siswa SMP Negeri 2 Cilawu meninggalkan sholat, tidak bisa mengaji. Maka di sekolah ada kegiatan keagamaan, silakan ikuti, karena untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kalian berkaitan dengan keagamaan. Ada di sini ada pengembangan baca tulis Al-Quran, silahkan ikuti, ya. Dan juga ada sholat Jumat, nanti kalau sudah pandemiknya berlalu itu ada pelaksanaan sholat Jumat, dan juga ada sholat zuhur berjamaah. Itu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan akhlak dan juga ketaatan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti untuk menyalurkan bakat kalian, seperti dalam olahraga, kesenian, seni rupa, ada seni musik, silakan ikuti. Ada puisi, atau juga yang suka terhadap ilmu IT, insya Allah di sini ada TIK, ya, ekskul TIK, Teknik Informatika dan Komputer. Silakan, karena di SMP Negeri 2 Cilawu sarana komputernya alhamdulillah sudah agak lengkap dan sumber dayanya juga cukup memadai. Mungkin dari Bapak mengenai tata tertib sekolah segitu dulu, yang mudah-mudahan kalian setelah resmi diterima sebagai siswa SMP Negeri 2 Cilawu, dalam hati kalian, dalam hati kecil kalian silahkan bahwa berjanji pada dirinya sendiri masing-masing di rumah, silakan
bahwa ketika sudah diterima sebagai siswa SMP Negeri 2 Cilawu, saya akan mentaati segala tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu, baik yang berkaitan dengan tata tertib waktu, tata tertib penampilan, dan juga tata tertib perilaku yang seharusnya sebagai siswa SMP Negeri 2 Cilawu. Sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon doanya Bapak Ibu guru di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kalian berada di rumah bersama orang tua kalian. Bapak doakan juga semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk siswa yang diterima di SMP 2 Cilawu sebagai peserta didik tahun pelajaran 2001-2022. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP 2 Cilawu. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS. Walaupun secara daring, kita tetap harus semangat. Ibu berharap kalian tetap semangat tanpa mengurangi keseriusan dalam menyimak apa materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Materi yang akan Ibu sampaikan dalam kegiatan MPLS ini ada dua. Yang pertama, tata krama, dan yang kedua, pendidikan karakter. Yang pertama, tata krama. Tata krama terdiri dari dua suku kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya aturan atau kaidah atau susunan. Krama artinya ragam, hormat, sopan santun. Jadi tata krama adalah artinya aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan dari tata krama yaitu untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar tata krama: 1. Sopan santun. 2. Memberi perhatian kepada orang lain. 3. Menjaga perasaan orang lain. 4. Menepati waktu dan janji. 5. Memiliki rasa toleransi. 6. Dapat menguasai diri. 7. Berusaha untuk memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia: 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. 2. Kemudahan hubungan baik dengan orang lain. 3. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. 4. Dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam tata krama, yang kalian perlu perhatikan adalah: pertama, ketika kalian berbicara. Kedua, ketika kalian berpakaian atau berpenampilan. Ketiga, ketika kalian makan atau minum. Keempat, ketika kalian cara berjalan bersama. Dan kelima, ketika kalian menggunakan fasilitas umum. Mari kita bahas yang harus diperhatikan tadi. 1. Tata krama, cara tata krama berbicara atau berkenalan. Yang harus kalian perhatikan adalah ketika berkata, pelihara lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan ketika orang lain lagi berbicara. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara itu dengan siapa. Tata krama berpakaian atau berpenampilan. Yang kalian harus perhatikan adalah kalau berpakaian seragam sekolah, itu harus dimasukkan dan ke dalam celana atau rok dan dilengkapi dengan dasi, sabuk yang hitam berlogo sekolah, dan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih. Pada waktu jam pelajaran olahraga atau PEJOK, berpakaianlah pakaian olahraga. 3. Memakai pakaian harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tata krama dalam hal makan dan minum yang harus diperhatikan: cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara.
Terus, makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Jika batuk, waktu makan, tutupilah mulut dengan baik. Dan sebelum makan, kita jangan lupa berdoa. Tata krama berjalan bersama. Ketika kita berjalan, laki-laki harus bisa melindungi wanita. Kalau ada dua wanita, satu pria berjalan, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria, satu wanita, maka wanita yang berada di tengah-tengah. Tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Ketika kita menggunakan fasilitas umum, yang harus kalian perhatikan adalah, pertama, ketika buang sampah, kalian membuang sampah itu harus pada tempatnya atau tempat sampah. Jagalah kebersihan di dalam kelas dan sekitar lingkungan sekolah. Juga taman yang ada di sekolah juga ikut dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan fasilitas sekolah seperti yang lainnya, seperti ketika kita menggunakan WC atau toilet, musola, dan lain sebagainya. Ketika kita ada di jalan raya, kesopanan berkendaraan juga harus kalian perhatikan. Itulah bagian tata krama yang sudah Ibu bahas. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua, tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangatlah dibutuhkan dan sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda dunia atau negara kita khususnya. Contohnya pergaulan bebas, maraknya kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian di kalangan remaja, kebiasaan mencontek, penyalahan obat-obatan, pornografi, dan juga perusakan milik orang lain yang sudah menjadi permasalahan sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Maka dengan demikian sangatlah dibutuhkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian terpenting dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai yang pokok. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Adapun nilai-nilai yang ada dalam pendidikan karakter adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai karakter luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran dan amanah diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Serta ke-9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Demikian materi MPLS yang Ibu berikan. Adapun kesalahan yang Ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.